fine and good. So, because kita mulai pembelajaran hari ini, maka lebih baiknya kita berdoa dulu. Saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin. Okay, ma'am. Before we start class, let's pray together. Start. Let's pray. Oke. Baiklah, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adinda, Hadir, ma'am. Arif, Ayatullah, Tip. Dita, Uci. Oke, adik semua ya. Oke, materi kita hari ini yaitu we know what to do. Oke, dalam materi ini kita akan mempelajari tentang how to give suggestion and how to set rules and obligation. Yang pertama yaitu bagaimana memberikan saran, how to give saran, dan bagaimana menyatakan aturan dan kewajiban. Oke, yang pertama itu memberi saran, to give suggestion. Nah, dalam materi ini kita akan pelajari tentang bagaimana memberikan nasihat maupun saran dalam bahasa Inggris. Nah, di mana dalam materi ini itu mengenal tentang modal should, yang artinya seharusnya, sebaliknya, atau harus. Mari kita perhatikan kalimat berikut. We will use more English now. Kita akan menggunakan bahasa Inggris sekarang. You should greet me and your friends in English. Kamu harus menyapa saya dan temanmu dalam bahasa Inggris. You should ask questions in English. Kamu harus menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should answer questions in English. Kamu harus menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take a leave in English. Kamu harus mengucapkan perpisahan gitu kan, atau dalam bahasa Inggris. Dan juga jika kamu ada kesulitan, but don't worry gitu. When you need, I will help you. Jika kamu membutuhkan, saya akan membantumu untuk bagaimana mengucapkan kalimat should tersebut. Ada beberapa contoh, yaitu contoh yang pertama dalam situasi yaitu sekarang jam 10 malam dan kamu belum menyiapkan buku pelajaran untuk besok. Nah, saran yang dipakai adalah you should put your books in your bag for school tomorrow. Kamu harus menyimpan bukumu di dalam tas untuk sekolah besok. Contoh kedua, dalam situasi we have to test tomorrow, English and Science. Kita punya 2 tes besok, yaitu bahasa Inggris dan Sains atau IPA. Sarannya adalah you should not to game. Kamu tidak harus bermain game. Atau yang kedua, saran keduanya you should study for the test. Kamu harus belajar untuk ujian. Nah, adapun pola atau rumus kalimat should. Yang pertama dalam kalimat positif yaitu subject plus should plus verb one. Contohnya yaitu you should listen to more English songs. Nah, subjeknya itu adalah you, lalu should, lalu verb one yaitu listen, yang artinya mendengarkan. Oke. Lalu kalimat negatifnya yaitu subject plus should not, strip atau should not plus verb one. Contohnya yaitu you should not play a guitar in the classroom. Seperti biasa subjeknya adalah you, lalu should not, lalu verb one-nya itu adalah play. Dalam arti
bermain. Lalu pola yang terakhir yaitu dalam bentuk tanda tanya, yang dimana should-nya itu duluan di depan pertama kalimat itu, lalu subjeknya, lalu verb one-nya. Lalu untuk pola yang terakhir yaitu dalam bentuk tanya, yang dimana should berada paling depan pada kalimat, lalu subjek, lalu verb one. Contohnya yaitu should I speak English? Haruskah saya berbicara dalam bahasa Inggris? Contoh yang kedua yaitu should they wear a uniform? Haruskah mereka mengenakan seragam? Nah, adapun bentuk lain dari should yaitu dalam bentuk question word, yaitu 5W plus 1K. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama dalam bentuk what, yaitu what should we make for the party? Apakah yang seharusnya atau semestinya kita buat untuk pesta itu? Lalu dalam bentuk when should I ask Indra about this matter? Kapankah seharusnya atau semestinya saya bertanya kepada Indra tentang masalah ini? Lalu dalam bentuk where should I go? Kemanakah seharusnya atau semestinya saya pergi? Dalam bentuk who should have written the story? Siapakah yang seharusnya mengerjakannya? Dalam bentuk why should he do it? Mengapakah dia harus melakukannya? Lalu yang terakhir dalam bentuk how should we clean the room? Bagaimanakah seharusnya kami membersihkan ruangan itu? Lalu masuk ke materi kedua yaitu to state rules and obligation, untuk menyatakan aturan-aturan dan kewajiban. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyatakan aturan dan kewajiban. Model yang dipakai dalam materi ini adalah must, harus, dan must not, tidak boleh. Yang dimana must itu merupakan kewajiban dan must not itu adalah aturannya. Nah, mari kita lihat tema berikut. We must not be late to school. Kita tidak boleh telat ke sekolah. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu ke kelas dan ke acara bendera. If we are late, we must wait outside the gate. Jika kita telat, kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until the security guard gives us permission. Kita tidak boleh masuk sampai penjaganya memberikan kita, mempersilahkan kita atau memperbolehkan kita masuk. We must sign a paper before we come to class. Kita harus menandatangani kertas sebelum datang ke kelas. If we cannot come on time for any reason, jika kita tidak datang tepat waktu untuk karena suatu alasan, we must hand it a notice from our parents to the principal. Kita harus menyerahkan kabar ataupun surat dekat dari orang tua kita ke kepala sekolah. Oke, more example-nya yaitu contoh yang pertama, we must wear a uniform every day. Kita harus mengenakan seragam setiap hari. Nah, ini merupakan kalimat bentuk dalam kalimat yang wajib gitu. Lalu yang kedua, we must not write or draw anything on the desk and on the wall. Kita tidak boleh menulis atau menggambar apapun di meja atau di dinding. Nah, sebagai percobaannya, perhatiannya, mari kita guessing. Menurut dari teman-teman sendiri, kelihatan nggak katanya? Kelihatan? Nah, ini kan ada yang karena mungkin nggak kelihatannya, saya kasih
Ada berapa? Oh, 5. Ada berapa Dinda? 5. 5? 6, Yang mana aja? Ini? 7, Ya. Lalu? Yang di bawahnya? Yang ini? Ya. Lalu? Itu yang di bawah lagi. Ya. Lalu? Itu Wimas. Wimas mana? Itu Itu yang mana? yang dekatnya noisy. Sebelah kiri masih yang Wimas respect, Ya. Yang lalu? Di Wimas bawah Wimas yang dekat info. Ini? Ya. Lalu? Bawah. Ya, tuh. Lalu? Ya, ada berapakah yang merupakan aturan? Master? 45, 5. Nah, yang mana aja? 1, 2, 3, Yang mana? 4, 5, Wimas not We left. must not Ini. leave. Lalu? We must not Wimas white. not right. Ya, lalu? We must not be noisy. Ya, lalu? We must not We get. must get our voice. Lalu? We must not. We must not play around. Betul. Ore. Nah, seperti itu ya, ada kalimat-kalimat yang merupakan aturan dan yang merupakan kewajiban. Nah, ini adalah polanya atau rumusnya modal mas. Dalam bentuk positifnya, ya, sama seperti yang sebelumnya, subjek selalu di awal untuk kalimat positif. Subjek plus must plus verb one. Contohnya, we must wear a uniform every day. Lalu yang dalam kalimat negatifnya selalu ada kata not, yaitu subjek plus must not plus verb one. Contohnya, we must not be late. Yang pola terakhir adalah dalam bentuk tanya, gimana? Maaf ya, ini seharusnya salah ketika. Ini seharusnya bukan itu. Yang dimana masnya itu berada di depan, lalu subjek di tengah, lalu verb one. Seperti yang dilihat dari contohnya, yaitu must we wear a uniform every day. Dan bisa dilihat di bawahnya itu merupakan respon dari pertanyaan tersebut, yaitu yes we must atau no we must not. Nah, bagian terakhir yaitu soal. Saya minta untuk soal pertama siapa yang mau maju? Ya, Dinda silakan. Itu ya. Apa mas? Nah, ini kan subjek ya. Lalu ini yang modalnya. Lalu ini perempuannya. Ini bisa merupakan keterangan gitu kan. Oke, soal keduanya siapa lagi yang mau maju? Soal kedua? Tidak. Silakan. Iya, betul. Terima kasih Kak. Ya betul ya. We should not let our class like this. Ya. Lalu soal ketiga, ada yang mau maju? Ayat mungkin? You should drink a glass of water. Ya, betul. Terima kasih ya.
yang merupakan kewajiban dan yang merupakan aturan. Mungkin ada yang mau maju untuk menulisnya. Silakan. Oh, apa dulu? Atau kau? Itulah. Aku sekali. Iya, lanjut. Ada lagi yang mau maju? Bisa? Nomor 1 dan nomor 2 mungkin yang belum maju. Oke, kita tinggal nomor 1. Satu lagi, satu nomor. Siapa yang mau maju? Ayo. Untuk kalimat dalam mas yang pertama, ini apa ini? Girl. Salah. The girl must wear a black shirt. Oke, betul ya kalimatnya. Kemudian, they must wear proper shoes. Oke, betul ya. Lalu dalam bentuk nasnah, they must not come in until the security guard is Betul. apa ini? Gitu ya? Ya. Oh, give the permission code. They must not be noisy. Oke, itu. Keren. Ini kalian sudah paham ya materi yang saya sampaikan. Oke. Siap. Baiklah, cukup sekian materi hari ini. Oke, berarti kesimpulannya materi hari ini yaitu kita tahu bagaimana menyampaikan saran dalam bahasa Inggris dan juga menyatakan aturan-aturan dan kewajiban. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi